Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran keperawatan gerontik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang pengkajian paripurna pasien geriatrik atau P3G. Pengkajian paripurna pasien geriatrik (P3G) merupakan proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh dokter dan perawat terlatih terhadap pasien geriatrik untuk mengetahui kebutuhan dan masalah kesehatan yang kompleks pada lansia. P3G melibatkan pengumpulan data yang meliputi riwayat medis, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, penilaian fungsi kognitif dan mental, penilaian kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, serta penilaian aspek sosial dan lingkungan pasien. P3G merupakan bagian penting dalam perawatan dan manajemen pasien geriatrik karena membantu dalam menginformasikan keputusan perawatan yang tepat, mengenali perubahan kondisi kesehatan, mengidentifikasi risiko kesehatan, serta memfasilitasi perawatan yang holistik dan individual yang sesuai dengan kebutuhan pasien geriatrik. Tujuan dilakukan pengkajian paripurna pasien geriatrik (P3G) adalah: yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang kesehatan lansia, sehingga dapat merencanakan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan yang kedua, sebagai upaya untuk memberikan perawatan yang holistik dan komprehensif pada pasien lansia. Melalui P3G, perawat atau dokter dapat mengumpulkan data yang detail dan mendalam mengenai kondisi fisik, mental, sosial, dan fungsi psikososial pasien. Hal ini membantu dalam pemahaman yang holistik tentang keadaan kesehatan pasien. Pengkajian paripurna pasien geriatrik (P3G) terdiri dari 5 komponen. 1. Pengkajian fisik. Yang kedua, pengkajian psikososial. Yang ketiga, pengkajian fungsi. Yang keempat, pengkajian lingkungan. Dan yang kelima, pengkajian obat. Mari kita membahas kelima komponen yang telah disebutkan. Komponen yang pertama yaitu pengkajian fisik. Pengkajian fisik meliputi pemeriksaan fisik menyeluruh yang mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pemeriksaan sistem organ seperti sistem kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, muskuloskeletal, saraf, serta kulit. Tujuan dari pengkajian fisik adalah untuk mengevaluasi kondisi fisik pasien, mengidentifikasi perubahan atau kelainan yang mungkin ada, dan mendapatkan pemahaman yang holistik tentang kesehatan pasien. Berikutnya pengkajian psikososial. Pengkajian psikososial melibatkan penilaian aspek psikologis dan sosial pasien geriatrik. Ini termasuk penilaian kesehatan mental, seperti tingkat depresi, kecemasan, dan gangguan kognitif. Pengkajian psikososial juga mencakup evaluasi dukungan sosial, interaksi sosial, tingkat stres, dan kualitas hidup pasien. Komponen ini membantu dalam memahami aspek emosional dan sosial pasien serta dampaknya terhadap kesehatan dan perawatan mereka. Berikutnya, pengkajian fungsi. Pengkajian fungsi dilakukan untuk menilai kemampuan pasien geriatrik untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Ini mencakup penilaian fungsi kognitif, seperti memori, orientasi, dan pemecahan masalah, kemampuan fisik, seperti mobilitas, kekuatan, dan keseimbangan, dan kemampuan dalam melakukan aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian, dan menggunakan toilet. Pengkajian fungsi membantu dalam menentukan tingkat kemandirian pasien dan mengidentifikasi kebutuhan bantuan yang mungkin dibutuhkan. Berikutnya pengkajian lingkungan. Pengkajian lingkungan. Pengkajian lingkungan melibatkan penilaian kondisi lingkungan tempat tinggal pasien geriatrik, termasuk keamanan, aksesibilitas, kebersihan, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk perawatan yang adekuat. Pengkajian lingkungan juga mencakup penilaian dukungan keluarga dan jaringan sosial pasien. Berikutnya pengkajian obat. Pengkajian obat melibatkan peninjauan dan evaluasi penggunaan obat-obatan yang sedang dikonsumsi oleh pasien geriatrik. Ini mencakup mengevaluasi dosis, interaksi obat, efek samping, kepatuhan pasien terhadap pengobatan, dan penilaian risiko yang terkait dengan penggunaan obat pada populasi geriatrik yang rentan terhadap efek samping. Selanjutnya kita masuk pada topik tentang pengenalan beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam pengkajian paripurna pasien geriatrik antara lain. Instrumen yang pertama,
Mini Mental State Examination, MMSE. Instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi kognitif pasien geriatrik. MMSE terdiri dari serangkaian pertanyaan dan tes yang mencakup memori, orientasi, perhitungan, bahasa dan kemampuan visual. Skor totalnya dapat memberikan indikasi tingkat kognisi pasien. Instrumen yang kedua, Instrumen Geriatric Depression Scale, GDS. Instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi tanda dan gejala depresi pada pasien geriatrik. GDS berisi pertanyaan yang berkaitan dengan suasana hati, perubahan tidur, energi, perubahan pola makan, dan perasaan putus asa. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat depresi yang lebih tinggi. Instrumen yang ketiga, Instrumen Time Up and Go. Instrumen digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan, mobilitas, dan risiko jatuh pada pasien geriatrik. Prosedur pelaksanaannya melibatkan pasien untuk melakukan tugas berikut. 1. Pasien diminta untuk duduk di kursi yang nyaman. 2. Pada aba-aba, mulai, pasien bangkit dari kursi, berjalan sejauh 3 meter, 10 kaki, ke tanda yang ditandai di lantai atau di dinding, lalu berputar sekitar dan kembali ke kursi. 3. Waktu yang diperlukan oleh pasien untuk menyelesaikan tugas tersebut dicatat. Hasil dari TAG diukur dalam detik, dan waktu yang lebih lama menunjukkan adanya masalah keseimbangan dan mobilitas yang mungkin mempengaruhi risiko jatuh. Instrumen yang keempat, Instrumen Barthel Index. Instrumen Barthel Index digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Instrumen yang kelima, Instrumen Mini Nutritional Assessment. Instrumen digunakan untuk pengkajian nutrisi pada populasi geriatrik. Instrumen ini membantu dalam mengidentifikasi pasien atau lansia yang berisiko malnutrisi atau kekurangan gizi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Dengan menggunakan instrumen ini, tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat merencanakan intervensi yang sesuai untuk memperbaiki status gizi pasien dan mencegah komplikasi terkait gizi.